Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prapti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Terima kasih atas waktunya ya Bu Prapti menemui saya ini. Bagaimana kabarnya Bu Prapti? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, karena kita ini melalui Zoom ya Bu. Ini kita langsung saja. Ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih Bu Prapti pada kesempatan kali ini? Oke. Bu Rizky ada waktu ya ini ya? Insya Allah ada Bu. Monggo Bu. Mohon maaf, ini saya mau cerita panjang lebar terhadap Bu Rizky karena saya butuh solusi, Bu. Nggih. Pripun Bu? Begini, ini kasus untuk anak didik saya. Jadi banyak guru sebetulnya di sekolah saya itu masih melakukan penanganan pelanggaran disiplin terhadap siswa itu dengan menggunakan model yang konvensional, model lama. Ada yang dihukum untuk berdiri, jadi masih menggunakan kekerasan fisik. Jadi ada disuruh berlari, ada yang disuruh push up. Kemudian ketika saya menyaksikan hal tersebut, itu kalau saya mau mengingatkan ke guru tersebut, itu saya belum ada keberanian, Bu, karena guru tersebut masih senior saya, jadi belum ada keberanian untuk mengingatkan guru tersebut, gitu Bu Rizky. Kasihan anak-anak saya kadang-kadang itu kalau saya melihat. Bagaimana Bu Rizky ini, kalau jenengan ada waktu, tolong saya diberi solusi lah, gambaran lah, bagaimana dengan kondisi yang saya alami. Oke, karena waktu kita juga tidak panjang ya Bu, sekitar 10-15 menit, ini saya bisa komunikasi mendalam sama Bu Prapti. Terkait tadi masalahnya Bu Prapti itu ada guru yang ini ya, sebagai penghukum ya Bu, berarti ya, Betul. dia memberikan hukuman secara fisik ke anak. Kemudian Bu Prapti ini sebagai teman itu merasa bagaimana caranya biar si guru tersebut itu mungkin memiliki peran yang bukan sebagai penghukum, ngoten nggih Bu? Iya betul, ya. Betul Bu Rizky. Kemudian kalau misalkan itu kira-kira banyak atau bagaimana Bu guru sebagai guru penghukum itu di sekolah Bu Prapti itu kira-kira jumlahnya berapa persen dari jumlah guru yang lain atau gimana Bu kira-kira yang sebagai penghukum tadi? Oke, sebetulnya sih tidak terlalu banyak Bu, hanya bagian kecil saja. Kalau saya melihatnya sendiri itu ya sekitar 5 kasus lah, tidak terlalu banyak. Tapi kan itu juga kalau dilihat guru yang lain, dilihat siswa yang lain, itu kan menjadi momok ya. Jadi itu bisa untuk contoh untuk murid yang lain, kok itu masih memperlakukan seperti itu, gitu Bu. Hanya Jadi sebagian kecil. yang diharapkan Bu Prapti dari perbincangan kita ini bagaimana Bu kira-kira? Saya pengennya jadi merubah mindset, merubah penanganan pelanggaran itu terhadap siswa kepada guru tersebut, Bu. Tapi saya bingung bagaimana caranya karena beliau itu yang melakukan penanganan itu adalah tadi sekali lagi senior saya, gitu Bu Rizky. Iya Bu, saya memahami sih Bu kondisinya Bu Prapti kan melihat teman berbuat seperti itu, mau memberikan tahu juga rasanya kurang pas karena senior gitu nggih Bu. Iya betul. Oke, kalau menurut Bu Prapti mungkin tipe-tipe guru tersebut ya, seorang guru penghukum tadi itu tipenya seperti apa sih Bu, atau mudah diajak komunikasi atau tidak, atau seperti apa Bu kira-kira? Sebetulnya kalau kita ngomong baik-baik bisa kok diajak komunikasi. Jadi dari hati ke hati juga bisa. Tapi kalau ada beberapa kasus, otomatis kan tidak efisien waktu. Kalau saya harus menemui satu persatu. Saya
pengen ada satu pertemuan gitu Bu, yang bisa saya sekali ngomong gitu bisa terdengar oleh Bapak Ibu guru yang lain, begitu Oke. Bu. Jadi Bu Prapti ini pengen ada pertemuan gitu ya untuk merubah mindset teman-teman yang tadinya jadi berperan sebagai penghukum ingin merubah. Kira-kira kalau di angka 1 sampai dengan 10. Kalau di angka 1 ini yang penghukum berat, kalau yang di angka 10 itu Bapak Ibu guru yang bisa menjadi manajer di sekolah. Itu kira-kira di poin berapa Bu teman Ibu itu yang ingin diubah tadi? Ya ingin saya ubah ya kira-kira teman saya itu di angka 5 lah. Di angka 5 ya Bu, itu kenapa Bu? Karena tadi sekali lagi untuk merubah mindset guru yang awalnya tidak tahu persis untuk karena ini semuanya adalah guru senior. Jadi kalau saya mau mengingatkan secara langsung juga tidak enak, ya Bu. Apalagi kalau itu banyak kasus. Jadi saya berikan nilai 5 itu karena di sini itu gurunya kan banyak Bu. Di sini di sekolah saya gurunya banyak. Karena banyaknya guru tersebut, jadi kasus yang lain itu mungkin saya tidak melihat. Yang saya lihat itu hanya beberapa kasus tadi. Mungkin kalau kasus-kasus seperti ini mungkin juga sering terjadi. Mungkin ketika pas jam olahraga yang di lapangan saya tidak lihat, atau mungkin pada kelas ruang teori juga saya tidak lihat, begitu Bu. Jadi tadi seorang penghukum tadi ada di angka 5 ya Bu. Kira-kira dari perubahan mindset yang ingin Bu Prapti berikan itu ingin berubah ke angka berapa? Saya sih pengen merubahnya itu menjadi berubah drastis, berubah total. Tapi keinginan seperti itu memang sulit karena mereka punya pikiran yang berbeda dengan kita. Jadi guru senior itu kan pembelajarannya masih sistem lama. Kalau zaman dulu itu dengan murid diberi hukuman fisik, itu dia akan nurut ke kita, manut ke kita, takut ke kita, kan gitu. Tapi sekarang kan beda mindset, beda zaman, beda perlakuan, gitu ya Bu ya. Jadi saya ingin merubah ke angka 7 gitu aja sudah cukup bagi saya Bu. Oke, jadi di angka 7 kira-kira Bu Prapti ini mau memberikan treatment yang seperti apa untuk teman Bu Prapti tadi yang mungkin sebagai penghukum, mulai dari poin ke-5 sampai bisa ke poin ke-7 itu apa kira-kira yang bisa Bu Prapti lakukan? Kalau saya pengennya matur kepada Bapak Kepala Sekolah, minta waktu, enggak tahu itu mungkin habis rapat lah atau mungkin dijadwalkan khusus untuk kita bisa berbagi praktek baik Bu. Jadi di sekolah dikumpulkan guru-gurunya, jadi kita sekali ngomong saja itu sudah mengena ke semua guru. Begitu pengennya Bu, jadi saya pengen berbagi praktek baik, itu yang jelas. Wah, keren sekali ya Bu Prapti. Ini berarti sudah pernah dilakukan diseminasi atau belum Bu? Gimana Bu Rizky? Sudah pernah melakukan diseminasi berarti ya? Kalau diseminasi pernah Bu, saya pernah melakukan diseminasi, tapi dengan kasus yang berbeda, dengan kegiatan yang berbeda. Tapi untuk kasus yang ini, masalah penanganan pelanggaran siswa, itu saya belum pernah. Ini saya rencana mau berbagi praktek baik itu, tapi saya belum atur kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke. Tetap semangat Bu Prapti untuk bisa berkomunikasi langsung ke kepala sekolah. Ini sangat menarik nih Bu Prapti, berarti ini Bu Prapti sebentar lagi mau melakukan diseminasi atau berbagi aksi nyata nggih. Itu kira-kira kapan Bu dilaksanakan? Mumpung minggu ini masih libur, kemudian awal minggu nanti anak kelas 10 juga masih kegiatan
MOS itu ya. Saya mau mengadakan insya Allah minggu depan di awal minggu begitu Bu rencananya. Jadi minggu ini saya mau maju kepada Bapak Kepala Sekolah. Nanti minggu depan insya Allah realisasinya. Yakin ya Bu bakal terlaksana ya Bu ya? Insya Allah saya akan mencoba dengan sekemampuan saya karena memang saya melihatnya itu juga tidak enak di hati, tidak enak sama murid, tidak enak sama guru lain. Kalau kejadian itu terjadi lagi miris, Bu, seperti itu. Siap. Jadi saya tunggu nih. Mungkin dari percakapan kita tadi, Bu Prapti juga sudah ada aksi nyata, nggih Bu, yang nanti akan dilaksanakan di awal minggu depan ya, 2 minggu lagi ngaten nggih. Saya tunggu nih aksinya Bu Prapti ya. Saya tunggu kita ngobrol-ngobrol lagi setelah apa yang nanti Bu Prapti lakukan bersama dengan teman-teman Bu Prapti. Iya, siap Bu Rizky. Terima kasih waktunya Bu Rizky sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Lain kali kita berbincang lagi ya. Iya, mungkin cukup deh Bu, demikian ya. Sampai jumpa lagi Bu Prapti. Iya Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita refleksi Bu. Oke, siap Bu. Saya yang jadi coach berarti saya mendengarkan refleksi dari Bu Prapti. Oke, begini Bu Rizky. Tadi waktunya insya Allah sudah memenuhi target waktunya dari hasil percakapan kita. Kemudian tujuannya juga dapat. Kemudian pancingannya Bu Rizky juga dapat. Ini lebih baik daripada kita latihan yang kemarin Bu. Iya harusnya. Latihan yang kemarin. Yang perlu ditingkatkan mungkin dari Bu Rizky selama menjadi coach itu adalah ya tadi memang karena terbatasnya waktu sebetulnya kan kita bisa bercanda dulu ya biar suasananya takutnya kebelajur kayak kemarin biar suasananya kan menjadi agak coachingnya itu tidak tegang gitu. Iya, ya karena kita terbatas waktu ini Bu ya. Ya betul. Bu Rizky belum bisa membuat coach itu nyaman. Jadi diawali dulu dengan ya kemarin basa-basinya kata Bu Rizky itu yang belum ada. Terus yang ketiga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi prinsip. Ini sudah dilakukan Bu Rizky karena Bu Rizky memberikan pertanyaan yang tadi lanjut akhirnya saya bisa mendengarkan aktif. Jadi yang saya lakukan ya tadi mendengarkan aktif atas pertanyaan Bu Rizky. Kemudian Bu Rizky juga merespon dari jawaban saya. Begitu ya, akhirnya jawabannya lanjut. Nah, jadi ini sudah ada keterhubungan antara pertanyaan 1 jawaban, pertanyaan 2 jawaban itu sudah saling terhubung gitu Bu. Kemudian yang terakhir apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki tadi belum bisa membuat coaching itu lebih nyaman sehingga belum bisa memberikan coaching itu lebih nyaman sehingga bisa menyampaikannya itu dengan apa ya tidak tegang lah, kemudian permasalahannya tersampaikan dengan bisa tersampaikan semua gitu maksud saya. Hanya itu Bu Rizky, sedikit saja karena ini sudah seacungi jempol untuk Bu Rizky jadi coach. Masya Allah, terima kasih Bu Prapti. Sama-sama. Gantian Bu, saya yang jadi coach. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Prapti, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Rizky? Kabarnya gimana hari ini?
Alhamdulillah Bu Prapti, saya kabarnya baik. Hanya saja ini agak sedikit galau Bu Prapti. Apakah Bu Prapti ada Kenapa? waktu Jangan Bu galau Prapti? Saya dong. mau cerita. Ada, ini saya kebetulan tidak mengajar, jadi saya punya waktu sekitar 15 menit Bu Rizky. Jangan galau Bu Rizky, mari kita bersharing-sharing antara teman gitu ya Bu. Kalau saya bisa membantu, saya senang sekali dengan permasalahannya Bu Rizky. Monggo disampaikan saja Bu Rizky, santai saja. Kalau perlu minum dulu. Ya Bu, begini Ya, Bu, ya, tadi sudah silakan. minum sih, langsung aja ya. Ini di pembelajaran kimia, saya kan ngajar kimia nih Bu. Nah di sini tuh melihat murid-murid di kelas saya tuh banyak yang kurang semangat Bu akhir-akhir ini, dan antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran juga kurang. Ya. Padahal saya itu sudah mencoba menerapkan berbagai strategi pembelajaran Bu, yang berpusat pada murid. Kemarin kan kita sudah belajar ya Bu, adanya problem based learning, terus Iya. juga saya sudah menerapkan window shopping loh Bu, meskipun ramai sekali ya kondisi di kelas, kemudian juga inquiry sudah saya praktekkan, kemudian pembelajaran berbasis produk pun juga sudah saya praktekkan. Iya. Namun nih ya Bu, cuma 40% murid yang semangat dan konsisten dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang lainnya itu sekitar 60% lainnya itu perlu bimbingan khusus untuk menjadikan mereka bisa semangat mengikuti pembelajaran di kelas saya. Belum Iya. lagi Bu nih ya, tuntutan kepala sekolah itu kemarin di akhir semester itu kita tuh disuruh untuk memberikan nilai yang terbaik, yang setinggi-tingginya untuk murid, agar murid itu bisa banyak yang terserap di SNBP Bu. Jadi itu yang membuat banyak tekanan ya di pemikiran saya saat ini, gitu Bu. Oh gitu. Oke, saya dari yang dibicarakan Bu Rizky, saya bisa menyimpulkan. Jadi intinya pada pelajaran kimia yang Bu Rizky ampu di kelas itu banyak siswa yang tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia, gitu ya Bu. Kemudian muridnya seperti itu, tapi di sisi lain Bapak Kepala Sekolah menuntut untuk semua siswa lah itu diberikan nilai yang bagus, paling enggak minimal KKM gitu ya Bu. Ya, Betul sekali Bu. sebetulnya kasusnya Bu Rizky ini tidak hanya menimpa Bu Rizky kalau seperti itu, karena memang Bapak Kepala Sekolah juga sering ketika rapat itu sering memberikan arahan, jadi nilai itu kalau bisa siswa itu diberikan nilai yang terbaik. Itu berarti gurunya itu PR gurunya kalau seperti itu. Ya biasanya tuh saya perlu memberikan tugas remedial Bu sampai berulang kali supaya mereka itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kan kasihan siswa ya Bu kalau dikasih tugas banyak-banyak ya kan kita nggak boleh banyak-banyak kasih tugas ya Bu. Oke. Terus kira-kira dari problema yang Bu Rizky ada itu kira-kira yang diharapkan Bu Rizky apa? Bu Rizky dari percakapan antara Bu Rizky dengan saya yang diharapkan Bu Rizky ini apa? Ya, saya berharap Bu Prapti ini kita bisa ngobrol, kemudian juga saya ingin ada perubahan Bu untuk metode, kita sharing-sharing tentang strategi pembelajaran. Kira-kira apa yang tepat gitu loh Bu di kelas saya supaya persentase murid yang semangat di kelas saya itu bisa meningkat gitu. Gimana? Berarti Bu Rizky ingin ada perubahan. Iya Bu. Nah, dari yang tadinya siswa tidak semangat menjadi semangat. Kira-kira dari tujuan Bu Rizky mau mengadakan perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Bu Rizky inginkan? Perubahan yang bagaimana untuk siswa-siswa Bu Rizky sendiri? Iya, jadi kan kalau misalkan dulu-dulu itu kan saya memberi banyak tugas tambahan gitu ya. Harapannya biar nilai mereka itu sesuai seperti yang diharapkan Bapak Kepala Sekolah, keluarga, mungkin kan orang tua juga pengen mereka lulus SNBP gitu ya. Tapi ketika murid-murid saya itu tidak aktif di kelas itu tidak mengerjakan LKPD dan lain sebagainya gitu kan sulit ya Bu untuk memberikan perubahan. Oh gitu. Berarti murid itu tidak aktif sama sekali ya Bu ya. Berarti dalam mengikuti
pembelajaran, sudah diberi LKPD juga tidak semangat, begitu ya Bu ya kira-kira ya? Iya Bu. Terus kalau siswa yang aktif dan semangat itu diberi angka 10. Nah, misalkan ya Bu ya, kalau murid yang tidak aktif diberi angka 1. Maka kira-kira murid-muridnya Bu Rizky yang tidak aktif itu di angka berapa Bu? Ya mungkin di poin 2, 3, 4 gitu Bu, karena kan macam-macam ya Bu. Rendah sekali ya? Iya, karena kalau yang 2 itu poinnya dia itu memang anak yang perlu apa ya, bimbingan khusus ya Bu, karena anak tersebut itu tidak pernah mengikuti pembelajaran saya, artinya dia sering tidur di kelas, kemudian tidak mengerjakan latihan tugas, tidak mengerjakan tugas-tugas, dan setelah saya konfirmasi ke guru lain, ternyata di pembelajaran lain pun juga murid tersebut itu melakukan hal yang sama, tidur dan tidak aktif di kelas. Tapi kan saya tidak ingin anak tersebut seperti itu terus gitu ya. Oke, berarti intinya anak yang masih di bawah angka atau di angka rendah tersebut itu kelihatannya memang butuh perhatian khusus itu dari Bu Rizky, dari gurunya ya. Oke, yang diinginkan Bu Rizky dari anak-anak tersebut itu mau ke angka berapa gitu Bu? Ya, saya ingin anak-anak yang di poin 2 tadi Bu, nggak tinggi-tinggi lah Bu, minimal 7 lah deh. Mungkin bisa merubah ke arah yang lebih positif gitu Bu. Oh, berarti cukup di angka 7 itu sudah bagus ya menurut Bu Rizky, nggih? Nggih, Bu. Oke, nggih. Nah, setelah Bu Rizky menginginkan perubahan anak dari angka 2, 3, 4 tersebut menjadi angka 7, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Rizky? Mungkin ada perubahan apa gitu, mungkin Bu Rizky punya trik apa gitu untuk merubah siswa tersebut ke angka yang diinginkan Bu Rizky, yaitu angka 7. Gimana ini Bu? Nah, saya baru berpikir nih Bu, kira-kira apa ya langkah atau metode pembelajaran yang tepat untuk membuat murid di kelas saya itu lebih semangat mengikuti pembelajaran kimia. Terus juga merubah mindset mereka supaya pembelajaran kimia yang katanya sulit itu terhapuskan gitu loh Bu, maksudnya bisa lebih menyenangkan gitu. Oh, kalau menurut Bu Rizky yang biasa mengajar di kelas ini ya, berarti kan tahu karakter murid seperti apa, muridnya pengennya apa, kan begitu ya, dari pengamatan Bu Rizky ya. Ini kira-kira murid-murid ini suka diberi pembelajaran yang bagaimana? Yang bisa membuat itu murid-murid menjadi semangat gitu loh Bu. Ya, kalau saya sih dulu pernah memberikan pembelajaran melalui praktek lab Bu, dan untuk identifikasi alat lab kimia gitu kan. Nah, itu saya lihat semua anak itu antusias dan semangat Bu mengikutinya. Kemudian juga jenis LKPD-nya itu saya sesuaikan dengan kebutuhan murid. Kadang kan ada murid yang bisa membuat poster, suka berbicara melalui pembuatan video, kemudian juga ada anak yang suka game, mereka membuat animasi game di dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian juga pembelajaran di ruang lab itu juga menambah semangat anak-anak, jadi kan mereka bisa keluar dari ruang kelas yang biasanya mereka gunakan untuk belajar, jadi mungkin ada suasana baru. Atau mungkin saya bisa memberikan pembelajaran diferensiasi ya Bu, sesuai dengan modul yang kita pelajari kemarin. Berarti ini kalau bisa saya simpulkan, Bu Rizky mau memberikan aplikasi baru yang menyenangkan buat murid seperti halnya game gitu ya Bu ya? Nah iya Bu, bisa tapi itu Bu. Gamenya ini yang berdiferensiasi, jadi sesuai minat anak, kebutuhan belajar anak, begitu ya Bu Rizky ya? Nggih Bu, mungkin saya bisa pakai game melalui quizzes dan memberikan pembelajaran diferensiasi pada produk hasil kerja mereka nggih Bu.
kerja anak-anak ya. Bagus itu Bu, silakan dikembangkan aja Bu kalau itu memang bisa dilakukan di kelas, dan itu membuat Bu Rizky nanti akan merubah anak yang tadinya tidak bersemangat yang nilainya 2, 3, 4 menjadi nilai 7. Itu berarti bisa dilaksanakan begitu Bu. Kira-kira ini kan rencana Bu Rizky ya. Ini kan sebentar lagi anak juga mau masuk sekolah, tanggal 22 ini sudah masuk. Kira-kira rencananya Bu Rizky ini mau diaplikasikan kapan ya, kalau boleh tahu? Rencana saya sih insya Allah nanti akan saya terapkan di awal tahun ajar besok Bu. Kemungkinan di awal bulan Juli, di akhir bulan Juli ya Bu. Oh begitu, berarti masuk ke tahun ajaran baru ini ya. Gitu. Oke Bu Rizky, mudah-mudahan yang akan dilakukan Bu Rizky berhasil, dapat dukungan dari guru-guru kimia yang lain, karena nanti kalau Bu Rizky berhasil itu bisa menjadi percontohan untuk teman-teman, jadi bisa untuk studi tiru untuk kelas yang lain, karena saya yakin bukan hanya kelas Bu Rizky yang seperti itu, kelas yang lain juga ada banyak kendala yang lain. Kalau memang ini berhasil, nanti bisa untuk studi tiru yang lain. Begitu Bu Rizky, akan saya tunggu pengaplikasiannya, diterapkannya ke siswa. Kalau sudah selesai, saya minta tolong kita ketemu lagi untuk melakukan percakapan. Saya pengen tahu hasil rencana Bu Rizky ini dilaksanakan dengan benar, kemudian hasilnya ke anak bagaimana. Saya tunggu ya Bu Rizky ya. Iya Bu. Oke. Makasih ya Bu atas waktunya. Bu Rizky ya. Terus setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang dirasakan Bu Rizky? Plong apa masih ada gerundelan, ganjelan atau gimana Bu? Alhamdulillah sudah plong Bu, sudah ada pencerahan ya Bu dari kebingungan saya yang tadi. Oke, kalau begitu berarti Bu Rizky sudah plong, sudah bisa melaksanakan program yang Bu Rizky rencanakan. Begitu Bu Rizky, terima kasih sudah mau curhat ke saya. Mudah-mudahan tugasnya Bu Rizky cepat teratasi, problemanya juga cepat teratasi. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama Bu Prapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hasil dari refleksi saya nih Bu untuk kegiatan ini yang pertama. Jadi tadi percakapannya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Teknik coachingnya itu berjalan sesuai dengan tahapan Tirta, di mana tadi sudah menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dalam percakapan ini. Terus juga ada identifikasi masalahnya sudah muncul, di mana tadi menanyakan kendala siswa yang bermasalah tadi, yang kurang aktif tadi. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah disebutkan oleh coach, sehingga coach mampu mengarahkan ide-ide baru, ya. Kemudian yang terakhir untuk tanggung jawabnya juga tadi sudah disebutkan, untuk rencananya sudah terjadwal dalam kegiatan belajar mengajar. Sudah cukup baik Bu Prapti sebagai seorang coach. Kemudian untuk apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, tadi saya masih kalau untuk keluasan dalam berbicara itu sudah cukup ya Bu. Kalau kemarin kan masih yang kaku gitu ya, kalau sekarang ini sudah terlihat santai, kemudian membangun pembicaraan yang santai, kemudian fokus pada kunci, sehingga si coach ini mampu menemukan ide-ide baru atas dirinya sendiri, atas prakarsa dirinya sendiri. Namun di sini saya melihat tadi di akhir itu masih ada poin mentoring di kata-kata yang tadi
saya jadi melupa Bu kata-katanya tadi. Jadi di akhir sesi tadi kan sebelum Bu Prapti bertanya perasaan itu kan nanti berarti diaplikasikan pembelajaran diferensiasi ya dengan apa-apa tadi itu tuh seperti menurut saya masih agak sedikit seperti mentoring Bu. Oh gitu, oke. Kan kalau mentoring kan antara atasan dan bawahan yang memahami ahli, sama yang tidak ahli banget. Nah kalau di sini kan kita ibaratnya tok-toknya sama-sama di posisi yang sama gitu ya Bu. Betul. Itu masih ada sedikit seperti itu. Terus kalau yang untuk kondisi presence-nya tadi beberapa aktif dan fokus dalam komunikasi, kemudian juga berpikir positif, kemudian banyak cerita yang disampaikan oleh Bu Prapti, sehingga terjadi mindfulness di dalam pembicaraan kita. Berat banget ya Bu. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan ini mungkin terus berlatih untuk mempraktikkan coaching ya Bu, supaya kita bisa memahami perbedaan antara coaching dan mentoring seperti itu. Mungkin karena memang kita terbiasa gitu, mesti kan kayak pakai ini aja, dengan ini aja, jadi itu benar-benar harus kayak dikurangi supaya tidak muncul mentoring. Tadi sudah baiknya sudah ada pertanyaan perasaan di mana saya sebagai coach merasa lebih senang, ada gambaran, ada bayangan terang untuk ide-ide baru saya yang saya akan aplikasikan di pembelajaran tahun ajaran baru nanti, yaitu pembelajaran diferensial. Terima kasih Bu Prapti. Siap, berarti hari ini kita sudah melakukan praktek coaching ya, sudah bergantian antara coach dan coachee. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya dan Bu Rizky. Kemudian refleksi juga sudah dilakukan. Ini mudah-mudahan menjadikan kita misalkan besok suatu saat kita diberi tugas Bapak Kepala Sekolah untuk membantu proses coaching, ini akan terpakai, ilmunya akan berguna, baik saya maupun Bu Rizky. Oke, untuk refleksinya nanti akan saya laksanakan untuk yang kekurangannya, yang perlu ditingkatkannya, baik dari segi saya menjadi coach dan juga menjadi coaching, begitu Bu Rizky. Sama-sama Bu Prapti. Hari ini saya yakin lebih baik dari yang kemarin kita latihan, begitu ya Bu. Harus lebih baik Bu dari hari sebelumnya.